Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Perkenalkan, nama saya Wahdania Sekarahma dari Prodi PGSD kelas 1D, NIM 202180103. Di sini saya akan mempresentasikan poster tentang sistem otot, konsep dasar IPA dengan pengampu Ibu Nurul Azizah. Mari kita simak videonya. Sistem otot. Apakah teman-teman tahu sistem otot itu apa? Sistem otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif, menggerakkan tulang. Oleh karena itu, kita dapat bergerak. Otot bergerak dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Jenis-jenis otot manusia. Otot manusia itu terbagi menjadi 3, otot jantung, otot lurik atau otot rangka, dan otot polos. Ciri-ciri otot jantung yaitu letaknya menempel di dinding jantung, inti selnya 1-4 di tengah. Bentuk sel bercabang, bekerja secara tidak sadar. Kemudian otot lurik atau otot rangka. Terletak melekat pada tulang. Inti selnya banyak, yaitu berada di tepi. Bentuk selnya silinder dan bekerja secara sadar. Yang ketiga, otot polos. Terletak di organ dalam, kelenjar, dan pembuluh darah. Inti selnya 1, berada di tengah. Bentuk selnya gelendong. Bekerja secara tidak sadar. Cara kerja sistem otot manusia. Tulang-tulang dapat digerakkan karena adanya otot yang berkontraksi. Bagian otot yang berkontraksi sebenarnya adalah sel-sel otot. Otot berkontraksi karena pengaruh suatu rangsangan melalui saraf. Rangsangan yang tiba ke sel otot akan mempengaruhi suatu zat yang peka terhadap rangsangan. Asetilkolin adalah zat pemindah rangsangan yang dihasilkan pada ujung saraf. Adanya asetilkolin akan membebaskan ion kalsium yang berada di sel otot. Adanya ion kalsium menyebabkan protein otot, aktin dan miosin berikatan membentuk aktomiosin. Hal ini menyebabkan pemendekan sel otot sehingga terjadi kontraksi. Setelah berkontraksi, ion kalsium masuk kembali ke dalam plasma sel sehingga menyebabkan lepasnya pelekatan aktin dan miosin yang menyebabkan otot menjadi lemas. Keadaan ini disebut relaksasi. Otot memiliki 4 fungsi utama, yaitu kontraktilitas, eksitabilitas, ekstensibilitas, dan elastisitas. Kontraktilitas, kemampuan otot untuk memendek dengan kekuatan tertentu. Eksitabilitas merupakan kemampuan otot untuk merespon stimulus. Ekstensibilitas yaitu kemampuan otot untuk merenggang dengan panjang tertentu dengan derajat tertentu. Dan elastisitas yaitu kemampuan otot untuk kembali ke bentuk dan ukuran semula. Kelainan otot diantaranya yaitu kesleo, atrofi otot, distrofi otot, miositis, tendinitis, fibromialgia, dan penyakit Parkinson. Yang pertama yaitu kesleo. Kesleo merupakan salah satu penyebab gangguan pada otot yang paling sering terjadi karena kita berolahraga dan beraktivitas berat. Kondisi ini bisa terjadi ketika otot mengalami tarikan atau puntiran baik secara tiba-tiba maupun perlahan. Yang kedua, atrofi otot. Atrofi otot merupakan kondisi terjadinya penurunan massa otot karena disebabkan oleh cedera atau adanya penyakit, sehingga bagian tubuh tertentu tidak bisa digerakkan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian yang ketiga yaitu distrofi otot. Distrofi otot merupakan salah satu bentuk kelainan otot yang ditandai melemahnya otot secara bertahap. Kondisi ini umumnya diturunkan dari orang tua ke anak. Yang keempat, miositis. Miositis adalah peradangan otot yang menyerang serat-serat otot sehingga membuat otot menjadi lemah. Kondisi ini dapat disebabkan oleh cedera, infeksi, atau penyakit autoimun. Yang kelima, tendinitis. Tendinitis merupakan kondisi peradangan atau iritasi yang terjadi pada tendon, yaitu jaringan yang menghubungkan otot ke tulang. Gangguan pada tendon akan mempengaruhi fungsi otot. Yang keenam yaitu fibromialgia. Fibromialgia merupakan kondisi yang menyebabkan rasa sakit di hampir sebagian besar tubuh. Saat mengalami fibromialgia, keluhan lain seperti sulit tidur, mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan kaku otot. Yang ketujuh yaitu penyakit Parkinson.
Walaupun penyakit Parkinson merupakan gangguan kesehatan yang terjadi pada sistem saraf, namun penyakit ini bisa menyebabkan gangguan pada otot. Saat mengalami penyakit Parkinson, otak dan sistem saraf tidak mampu menghasilkan dopamin. Gangguan produksi ini akan berdampak pada otot dan sistem pergerakan. Agar kamu terhindar dari gangguan otot, berikut adalah beberapa cara menjaga kesehatan otot yang mudah dilakukan. Yang pertama, pertahankan berat badan ideal. Yang kedua, mencukupi kebutuhan air. Yang ketiga, mempraktikkan postur tubuh yang benar. Yang keempat, melatih otot. Dan yang kelima, mengonsumsi makanan yang menyehatkan otot. Ya, sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.